Revenge, bab 59, red 21 plus oleh Neng. Dasar gadis bodoh. Kini, seorang pria tengah berkacak pinggang menatap jauh pada pemandangan di depan. Harus bagaimana lagi caraku melindunginya? Kenapa Kiara masih tetap berdiri pada haluan yang sama, sementara Andra sudah bergerak semakin jauh? Pria itu mendesah kesal, tangannya terkepal kuat. Tangannya melemparkan sebuah topi hitam yang sedari tadi digunakannya, hingga membuat wajah tampannya terekspos begitu saja. Kakak, putrimu rupanya begitu keras kepala. Kini matanya menatap nanar pada sebuah figura foto sepasang suami istri yang tengah tersenyum lebar menatap kamera. Aku kesulitan mengendalikannya. Aku tidak ingin terlalu jauh menyakitinya. Namun, jika keadaan begini terus, haruskah aku menunjukkan siapa Andra sesungguhnya? Agar Kiara sadar dan mau berbalik tujuan. Tapi aku tidak bisa menyakitinya lebih jauh lagi. Aku harus apa sekarang? Pria itu kembali dilanda dilema. Sesekali, matanya melirik pada sebuah video yang menunjukkan jika Kiara tengah makan bersama dengan tenang bersama suaminya, Andra. Papi, aku mohon, jodohkan aku dengan Bima. Aku begitu menyukainya. Aku ingin Bima menjadi milikku. Sementara itu di tempat lainnya, seorang gadis cantik tengah merengek kepada sang ayah atas keinginannya yang belum terwujud. Bukankah keluarga Shailendra sudah menyetujui acara pertunangan kalian? Kenapa kau ribut sekali ingin memiliki Bima dengan segera? Di luar sana, ada banyak pria yang mengantri ingin menjadi suamimu. Dan lihat di sini, gadis papi malah ingin memiliki Bima? Si pria yang acuh padamu? Aduh, hati papi hancur kalau melihatmu diacuhkan begitu. Pria parubaya itu memegang dadanya dengan dramatis. Papi, Bima hanya belum menyadari seberapa cantik putri papi. Lagi pula, bukan hanya aku yang diuntungkan untuk perusahaan ini. Bukankah papi juga diuntungkan? Dua perusahaan besar bersatu. Wah, itu menakjubkan, Pi. Gadis itu tergelak senang dengan segala hayalannya. Kau tentu saja bukanlah benda yang bisa ditukar dengan harta, nak. Kau adalah putriku. Aku mau membantumu karena aku tahu kau bahagia melakukannya. Bukan karena aku akan mendapatkan untung besar. Sang ayah mengelus rambut putrinya yang selembut sutra. Papi memang yang terbaik. Sang gadis tentu saja bersorak riang, berbalik memeluk sang ayah dengan hati berbunga. Sementara sang ayah hanya tersenyum bangga. Tentu, bagi seorang ayah, kebahagiaan anaknya adalah segalanya. Dan bagi sebagian ayah, berusaha mewujudkan keinginan anaknya adalah suatu keharusan yang mesti dilakukannya. Mas Andra paling suka udang asam manis. Hari ini, aku memasaknya sepenuh hati untuk Mas Andra. Dengan cekatan, Kiara memindahkan beberapa lauk kesukaan Andra ke atas piring milik Andra. Sementara Andra sendiri, sedari tadi hanya menatap Kiara dengan raut tak terbaca. Batinnya menebak-nebak, kira-kira apakah yang tengah Kiara pikirkan sekarang? Kenapa? Bahkan kini, setelah Kiara melihat fakta menyakitkan pengkhianatan Andra, Kiara masih bisa tersenyum lebar begitu. Seharusnya, Kiara marah dan merasa sakit hati, lantas melakukan apapun yang bisa merugikan dirinya sendiri. Menyebalkan sekali Kiara ini. Bagaimana rasa masakanku, Mas? Kiara tersenyum lembut menatap Andra. Lumayan. Andra menatap datar. Oke, habiskan semuanya. Andra sungguh tidak bisa menyelami perasaan Kiara sekarang. Kini Andra berpikir, bolehkah jika Andra membelah kepala Kiara, lantas melihat apa yang sedang dipikirkan gadis itu? Raut Kiara terlalu tenang, dan ini membuat Andra sedikit gelisah. Makan siang dilalui dengan keheningan, hingga semuanya selesai. Lantas Kiara segera berpamitan, berperilaku layaknya istri yang baik. Kiara membereskan bekas makan dengan tangannya sendiri, lalu berpamitan dengan Andra dengan senyuman lembut di bibirnya. Andra baik-baik saja, Nona.
Asisten Kim bertanya saat Kiara tengah tersenyum, sembari menjawab pertanyaan beberapa karyawan yang berpapasan dengannya. Tentu, aku harus baik-baik saja. Bukankah begitu, Asisten Kim? Kiara menjawab dengan wajah datarnya. Asisten Kim tertegun sesaat. Sepertinya ada yang salah dengan Kiara. Harusnya gadis itu bersedih, menangis, berwajah murung, atau ekspresi lainnya saat seseorang tengah sedih. Namun kali ini, ekspresi Kiara terlalu datar. Tidakkah ini aneh? Asisten Kim mencoba memelirik Kiara. Namun seperti tadi, ekspresi Kiara terlalu tenang dan santai untuk seukuran istri yang baru saja memergoki suaminya berselingkuh. Ya, Nona. Asisten Kim membukakan pintu mobil untuk Kiara, hingga gadis itu memasukinya. Perlahan hening, kala mereka menuju tempat pertemuan Kiara dengan ibu-ibu sosialita dari kalangan elit. Kiara berjalan dengan langkah percaya diri, mendongakkan kepalanya dengan gagah berani. Dan sikap Kiara yang seperti ini justru membuat asisten Kim kian heran. Masalahnya, ini sungguh bukan sikap Kiara yang sesungguhnya. Bahkan, kala pertemuan tersebut sedang berlangsung, Kiara sangat mampu untuk disebut membawa diri dengan baik. Kiara pandai berbahasa basi, hingga terlihat mampu menggait beberapa teman barunya dengan mudah. Mereka tertawa bersama, minum kopi dengan elegan bersama, lalu membicarakan beberapa acara amal yang akan mereka galang beberapa pekan ke depan. Ini sungguh keajaiban. Asisten Kim sempat mengerutkan keningnya berulang kali melihat sikap Kiara hari ini. Gadis itu bagaikan Cinderella yang mampu berubah dalam semalam. Hari ini begitu melelahkan. Rasanya aku ingin tidur lebih awal. Kiara menggumam kala tubuhnya kini sudah berada di dalam mobil menuju pulang. Pertemuan tadi menghasilkan berita baik. Padahal sebelumnya Kiara tidak benar-benar belajar untuk hal satu ini. Bahkan, asisten Kim sudah menyiapkan rencana cadangan jika saja Kiara gagal dalam pertemuan tadi. Namun, rupanya keberuntungan tengah ada di pihak Kiara. Gadis itu berhasil berteman dengan beberapa istri petinggi perusahaan kenamaan lainnya. Setelah ini, Anda masih ada agenda lain, Nona. Kiara memejamkan matanya. Gadis itu dengan tenang bernapas teratur tanpa menyahuti ucapan asisten Kim. Hari ini, Nona Kia menemui beberapa pertemuan penting dengan beberapa istri kolega penting kita. Max memberitahu berita yang diminta Andra mengenai Kiara. Andra berdecih sinis. Lalu, bagaimana hasilnya? Pertemuan begitu lancar, Tuan. Max menjawab dengan datar. Andra terkekeh. Pria itu kian frustasi saja. Rupanya dia sedang mengumpulkan sekutu. Andra tertawa tergelak, namun segera menghentikan tawanya. Lalu segera mengatupkan mulutnya. Rahangnya mengetat sempurna. Pria itu tengah menahan amarahnya sekuat tenaga. Istriku rupanya sedang menabuh genderang perang denganku. Andra kembali tertawa. Suaranya menggema memenuhi ruangan, membuat Max merasa jika bulu kuduknya kian meremang. Berkata dengan Andra lebih menegangkan daripada berkata dengan iblis sekalipun. Mari kita ikuti permainan gadis itu. Secepat kilat, Andra mengubah ekspresinya. Pria itu segera bersiul dengan senyuman miring yang muncul di bibirnya.